Setelah UGM dan UII Yogyakarta melayangkan petisi untuk Presiden Jokowi, kini giliran para guru besar akademisi dan alumni Universitas Indonesia yang menyampaikan seruan kebangsaan. Kondisi demokrasi yang dinilai semakin terkoyak membuat sivitas akademika dari sejumlah kampus pun kompak bergerak. Mereka menuntut segala bentuk tindakan yang menindas kebebasan berekspresi selama ini agar dihapuskan. Lantas sebenarnya seberapa kritiskah kondisi demokrasi Indonesia pada saat ini? Untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan Zoom Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo. Selamat malam Bu Harkristuti. Selamat malam Mas. Selamat malam. Dan kemudian sudah hadir pula mantan Ketua BEM UI Manik Margana Mahendra. Mas Manik, selamat malam. Selamat malam Mas. Dan sudah hadir juga aktivis pergerakan rakyat Jumhur Hidayat. Selamat malam Bang Jumhur. Selamat malam, selamat malam. Ya, serta aktivis 98 Immanuel Ebenezer. Bung Noel, selamat malam. Selamat malam semua, sahabat perjuangan demokrasi. Ya, selamat malam. Baik, saya langsung pertama ini harus ke Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dulu nih. Bu Harkristuti, sebenarnya apa dasar dari Anda dan teman-teman kemudian menyampaikan seruan tadi ini? Ya, sebenarnya kami sudah beberapa lama membicarakan masalah-masalah yang menimbulkan keprihatinan kami, sebagai sivitas akademika, karena memang di dalam kampus itu yang namanya kebebasan akademik itu menjadi satu primadona ya dalam kerja-kerja akademik kami. Dan kami juga memperhatikan apa yang terjadi dalam masyarakat. Dan memang kemudian kami membaca bahwa dalam beberapa peristiwa kita melihat bahwa ternyata kebebasan berekspresi di satu sisi itu dikobar-kobarkan oleh semua, tetapi di sisi lain apabila pelakunya adalah masyarakat kecil, ternyata mereka juga mendapatkan hal-hal yang kurang baik gitu ya, seperti yang kemarin kita saksikan di wilayah, saya lupa, Wonogiri atau Gunung Kidul itu ya. Ya, karena apa yang disampaikan itu adalah sama dengan disampaikan di kota-kota besar, tapi kalau di kota besar itu menjadi biasa, akan tetapi kalau di kota kecil kok kemudian menjadi masalah sehingga yang bersangkutan itu mendapat bukan hanya perlakuan yang buruk ya, akan tapi juga mendapatkan menjadi sasaran fisik. Ya, nah ini buat saya adalah satu contoh sangat menyedihkan bagi kebebasan berpendapat di Indonesia, karena ini adalah satu bentuk dari penindasan terhadap rakyat yang mau berekspresi, dan ekspresinya juga tidak menimbulkan akibat, tidak mengancam apa-apa. It's purely freedom expression ya. Jadi kita melihat hal-hal semacam ini. Dan kemudian juga apabila menyampaikan pesan lewat media sosial, kemudian nadanya dianggap tidak setuju dengan kelompok tertentu, kemudian juga mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu, yang buat kami sungguh mengherankan, karena seharusnya ini tidak terjadi lagi di negara kita yang memang sudah menjadi satu full-fledged demokrasi. Ya, di mana kebebasan berpendapat itu adalah satu hal yang menjadi esensial buat kita semuanya. Ya, itu Mas. Mungkin boleh diberikan kepada kami sesuatu yang konkret barangkali, apa yang menjadi dasar dari seruan kebangsaan ini, dalam artian tuh kalau tadi Anda katakan bahwa kebebasan berbicara dikekang, mungkin contohnya seperti yang di mana dan kemudian apa yang terjadi, yang Anda dapatkan bukti-buktinya. Yang tadi saya sampaikan itu di daerah itu Gunung Kidul tuh loh Mas, ada seorang pegang banner gitu kan, dan kemudian pegang banner kenapa sih nggak apa-apa, itu waktu Manik jadi mahasiswa saya dia pegang segala macam dan ngomong apa saja boleh-boleh saja gitu kan, tapi kemudian nggak dijotos gitu kan, terus direbut gitu barangnya. Yang buat saya itu nggak baik. Tapi itu hanya salah satu sisi saja kebebasan berekspresi. Tapi di sisi lain kita juga melihat bahwa demokrasi ada satu proses yang sangat kita agungkan. Tadi saya mengatakan kita sudah menjadi full-fledged demokrasi. Akan tetapi proses ke arah sini itu kan buat saya memerlukan juga
keputusan-keputusan hukum yang benar ya, dan kemarin itu yang tidak kita temukan. Saya sebagai orang hukum itu juga merasa sangat sedih ketika ternyata hukum kok bisa ya diorkestrasi sehingga memungkinkan hal-hal yang tidak pernah kami sebagai akademisi memikir bahwa itu akan terjadi. But it happen, itu terjadi. Ya, Bu. Ya, jadi supaya pembicaraan ini Indonesia. Kita lebih terarah, lebih jelas. Jadi nanti saya juga boleh minta hukum yang mana yang diorkestrasi yang kemudian kita bisa bahas sekarang. Oke, saya mulai saja dengan yang paling gampang itu adalah ketika berbicara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kita sudah jelas, saya tidak akan berbicara detailnya, akan tetapi ketika sampai kepada keputusan yang ya itu sangat mengecewakan saya. Kenapa? Karena hakim-hakim MK itu kan semua teman-teman saya semua. Sebagian adalah guru besar yang memang sudah mumpuni di bidang-bidang hukum. Akan tetapi ternyata apa yang kita saksikan adalah itu kan telah dibuktikan, bukan dikatakan saya ya, tapi dibuktikan oleh MK ada pelanggaran di sana. Baik. Yang seharusnya tidak terjadi apabila sebagian besar terdiri dari para guru besar. Kan itu yang menyebabkan kami merasa sangat galau dan prihatin. Baik, saya ke Mas Manik sebentar. Mas, ini apakah Anda juga sepakat dengan guru besar Anda ini? Artinya dalam artian bahwa memang situasi dan mungkin situasi kebatinan di kalangan mahasiswa apa demikian juga begitu? Ya, terima kasih Mas. Sebelumnya salam Prof. Tuti. Saya bertemu lagi karena apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya biasa kami memiliki perbedaan pendapat begitu. Misalnya kami waktu itu ya kita bicara tentang RKUHP ya Prof. Tapi kemudian yang terjadi adalah tetap adanya dialog di antara mahasiswa dan juga dosen. Tetap adanya dialog di antara kami serta dengan sivitas akademika yang lain. Artinya itu menunjukkan bahwa demokrasi itu memang benar terjadi. Adanya perbedaan pendapat yang justru seharusnya tidak direpresi, tidak dikekang dan segala macam. Itu kapan? Kemudian Mas Manik, itu kapan? Di tahun 2019. 2019. Artinya betul, masih di pemerintahan Pak Jokowi juga ya? Betul, namun kemudian tadi kita sudah melihat konteksnya adalah adanya salah satu putusannya MK, kemudian bagaimana tadi di Gunung Kidul, tadi ya Prof. Tuti sudah menyebutkan kasusnya itu kemudian terjadi dan akhirnya saya melihat bahwa ada kemunduran demokrasi sama-sama di negeri ini tidak menunjukkan sikap baik demokrasi, tapi justru malah mengentangi demokrasi itu sendiri. Kami rasa itu adalah kesalahan fatal gitu. Baik, saya ke Bang Noel. Bang Noel, halo. Ya, Bang, halo. Apa tanggapan Anda mengenai apa yang disuarakan ini dari suara kebangsaan atau seruan kebangsaan dari UI dan juga Unhas, kemudian ada Andalas dan juga dari teman-teman mahasiswa? Menurut saya apa yang dilakukan Sivitas Akademik UGM, UI dan semuanya yang hari ini membuat petisi dan keprihatinan itu menurut saya hal yang baik dan bagus dalam demokrasi. Karena biar gimana pun kampus harus menjadi bagian demokrasi, kemudian kampus juga menjadi benteng moral dalam demokrasi. Jadi menurut saya sampai detik ini pandangan saya bagus-bagus saja, apalagi Pak Jokowi meresponnya dengan sangat demokratik. Dia sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Sivitas Akademik itu sah dalam demokrasi, bingkai demokrasi gitu loh. Jadi ya kita senang kampus bersuara gitu. Kampus ya bersuara tapi karena ada persoalan nih Bang Noel. Ada persoalan menurut mereka, persoalan hukum tadi yang disampaikan oleh Bu Harkristuti. Persoalan hukum yang mana? Gara-gara orang digamparin, ditabok doang, gara-gara keamanan presiden kok cuma satu langsung di general. Kita ini makanya saya bilang ini aktivis sekarang tuh cengeng-cengeng. Kita itu dulu ditangkap, injak kepala kita sama tentara, sama kekuasaan. Difitnah kita. Nah, kalau gini dong, jangan jadi aktivis, malu-maluin.
Aktivis itu biasa Saya merasa penjara Jumhur tuh. Tanya Jumhur berapa kali dia masuk penjara. Aktivis cengeng atau tidak segala macam gitu kan. Tapi konteksnya bukan seperti itu, Bang Wel. Kalau kita seandainya justru hal itu masih demonstrasi terjadi, kita suka sekali. kalau hari itu Tapi masih terjadi, cengeng sebetulnya. Kalau kalian aktivisnya benar-benar Baik, sebentar. Tanya harga Mas berapa? Manik, sebentar. Harga sembako hari Kita ini. dengarkan dulu, Bung Wel. Lantas Anda harus berpihak terhadap apa? Itu mafia bansos tuh yang dikorupsi. Kenapa kalian diam? Teriak-teriak politisi bansos, tapi ada korupsi bansos, diam. Aneh menurut saya. Nah, silakan. Harus fair dong. Silakan Mas Manik. Makanya turun ke tengah rakyat biar tahu persoalan rakyat sebenarnya. Satu, Bang Noel, satu yang harus kita lihat bahwa apabila kita membandingkan ini lagi dengan 98, artinya proses reformasi yang Bang Noel perjuangkan dengan teman-teman tidak terjadi hari ini gitu. Jadi jangan kemudian membandingkan ini, jangan kemudian membandingkan. Yang mana yang tidak terjadi, saya tanya. Tidak, Bang Noel. Tadi Bang Noel Orang justru berpartai boleh, berdemokrasi boleh, berkumpul boleh, berserikat boleh, berbicara boleh. Tapi Mana yang nilai dilarang? utama adalah Tidak, mana bukan yang kemudian dilarang? menyalahkan aktivis itu kemudian dibilang cengeng. Hal Yang itu mana emang masih cengeng? terjadi, artinya tidak bisa. Emang cengeng. Itu tidak boleh Cengeng, dibilang bukan sebagai gitu cengeng. aja. Kalian nggak ngerasain bagaimana diinjek-injek tentara. Kalian Lalu nggak ngerasain apa bagaimana diinjek konteksnya? penjara. Apa konteksnya? Kita udah Apa bosan konteksnya dengan gituin. reformasi? Ya tentu kita bosan dan Nah, kalau itu makanya terjadi lagi demokrasinya tidak yang boleh mana terjadi. yang Baik. ditimpangin oleh Pak Jokowi. Oke, saya lanjut lagi tadi kemudian masalah bansos gitu ya. Masalah korupsi bansos itu adalah satu konteks, saja langsung adalah satu orkestrasi. konteks yang sudah Ada terjadi. represivitas, intimidasi. Kemudian sudah aneh. diberikan kritik dan saya rasa itu selesai. Bukan berarti ketika ada korupsi bansos kemudian ada politisasi bansos keduanya yang satu dibenarkan yang satu tidak gitu kan. Itu adalah bukti kalau kita hanya cari picking saja terhadap satu kasus tertentu. Ya kalau kita mau bicara juga politisasi bansos terjadi ya memang benar terjadi. Dan apakah itu bisa dibenarkan? Tidak, Bang. Saya rasa kita harus sama-sama objektif lah dalam menilai begitu. Apa yang terjadi yang salah ya katakan salah, Bang. Tidak boleh karena satu salah kemudian kita membahas lain hal yang salah. Ah, silakan, Bung Noel. Dan sebagainya kita setuju, kita senang. Ada akademisi, mahasiswa-mahasiswa turun ke jalan itu kita suka. Artinya apa? Jangan biarkan kekuasaan itu ugal-ugalan. Tapi jangan tutup mata juga ke soal korupsi bansos, mafia pangan, mafia minyak goreng, gitu loh. Pencuri identitas. Baik, Kita tahu gak sadar nggak bahwa identitas kita semua itu udah dirampok. Diam, mana tuh profesor, mana tuh akademisi, mana itu mahasiswa. Di mana saat korupsi bansos, maling itu semua tuh. Ngoceh dong, jangan cuma karena pemilu, karena ikut orkestrasi yang sebelah, kemudian mengorkestrasi besok pemilu curang lah, belum pemilunya belum ada, udah dibilang curang, baru cuma digaplok satu orang, cuman wah ada intimidasi, ngawur, belum apa-apa. Sudah dijelaskan oleh sikap polisi, sikap Panglima TNI bahwa Polri netral, Panglima menyampaikan ke TNI ya, TNI netral. Tapi sudah diorkestrasi, ada kecurangan lah, ada intimidasi yang dilakukan oleh polisi lah, ada intimidasi yang dilakukan oleh TNI lah, gara-gara knalpot brong-brong itu. Cuma satu orang, dua orang langsung diorkestrasi, digeneralisir, ada intimidasi, ngawur. Baik, saya Nah, ke kita ini masih Bagaimana Bang Jumhur ya. Bang? Baik, saya ke Bang Jumhur dulu. Silakan Bang Jumhur, halo, masih bergabung bersama kami? Ya, Ya, silakan Bang Jumhur, tanggapan Anda Saya rasa mengenai apa yang kalau- disampaikan barusan. Oke, ya. Ketika Dewan Guru Besar, guru berbagai universitas sudah membuat satu pernyataan, saya rasa itu sesuatu yang berbeda ya, yang harus diperhatikan secara serius tentang masalah kebangsaan. Karena bisa dibilang mereka ini kan orang-orang yang pada situasi yang sangat besar, berbesar, baru mereka besar budaya yang kecil-kecil. Oke, baik. Tampaknya masih terputus hubungan kita dengan Bang Jumhur. Kita akan sambungkan lagi. Saya kembali ke Bu Harkristuti. Bu, gimana tanggapan Anda mengenai apa yang disampaikan oleh Bung Noel tadi? Kami sepakat bahwa memang bukan hanya masalah tentang kebebasan berekspresi dan demokrasi. Kami juga mengkritisi adanya korupsi, ya adanya korupsi nepotisme yang kita sebut sudah menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan. Merampas itu akses keadilan terutama bagi orang-orang kecil, orang-orang dari strata yang rendah. Dan ini yang melakukan siapa? Yang melakukan adalah orang-orang yang memang memiliki jabatan.
yang ketika dia dilantik menjabat itu sudah mengucapkan sumpah atas nama agama dan kepercayaannya, berjanji pada Tuhan, dan ini ternyata yang tidak dilakukan. Sumpah ya sumpah, jalan sendiri sana. Mereka korupsi, kolusi nepotisme terus jalan sendiri ya. Sehingga kita melihat bahwa uang negara sudah banyak keluar, tapi yang sampai pada masyarakat itu apa? Itu juga kita kritisi tadi Pak Noel. Ya, jadi bukan cuma soal pemilu saja. Kita menganggap bahwa itu segera diselesaikan. Tidak bisa kita melanjutkan kehidupan bangsa ini dengan membiarkan adanya KKN yang dibiarkan begitu saja. Ya, karena ini berarti kita juga akan menghancurkan generasi-generasi muda ke depan kita. Apa yang akan ketinggalan kepada generasi muda apabila kita selalu membiarkan berbagai KKN itu berjalan? Ya, dan ini semuanya tentu saja tidak akan lepas dari ketentuan hukum kita. Jadi saya tidak bisa mengingkari bahwa banyak teman-teman yang merasa hukum kita itu mau dibawa kemana ya gitu. Kenapa banyak sekali aturan-aturan hukum yang law in the books-nya beda dengan law in action. Ketentuannya tidak sama dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Baik. Itu tadi hal-hal yang menurut kami sangat memprihatinkan dan perlu kita segera bereskan. Baik, saya kembali ke Bung Jumhur, sudah bergabung kembali ya? Ya. Jadi silakan. Karena itu jadi ketika Dewan Guru Besar atau guru besar di berbagai universitas dikatakan satu keprihatinan yang sama, ini nggak boleh dianggap main-main. Ini pasti ada sesuatu yang sangat serius. Saya rasa kalau saya gampangin, ketika cuma Rocky Gerung yang ngomong kan mungkin orang masih antara percaya nggak percaya. Tapi akhirnya sekarang semuanya jadi Rocky Gerung pada waktunya, gitu ya. Nah jadi problem demokrasi sangat dirasakan. Bahkan saya juga korban lah ya, mungkin teman-teman tahu saya korban. Gara-gara Twitter saya harus masuk di penjara misalnya. Walaupun saya tidak cengeng Pak Noel. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi pada yang lain. Dan stoplah sampai itu. Dan gini-gini, soal pemerintahan Jokowi ini atau rezim Jokowi, dia itu adalah penghasil hukum positif yang canggih ya. Walaupun